Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup saling mengasihi merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan manusia. Siapa yang tidak ingin hidup saling mengasihi? Setiap orang itu menginginkan hal ini. Hal ini boleh dialami manusia sejauh ia terlibat dalam suatu hubungan. Tanpa ada hubungan, manusia tidak dapat saling mengasihi dan terikat antara satu dengan yang lain. Namun dalam suatu hubungan itu terkadang terjadi konflik pendek serta berkepanjangan dan melahirkan dendam yang tidak pernah berhenti. Bahkan bila ada kesempatan, pembalasan menjadi jalan terbaik. Namun menjadi rancu. Persoalan itu sering dimulai dari hal-hal yang sepele. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup tidak selamanya sempurna. Pasti banyak persoalan yang kita alami. Cerita pengalaman hidup kita membuktikan hal itu. Bila melakukan kesalahan, kita tahu dengan jelas konsekuensinya. Dampak negatif yang akan kita alami kalau berbuat salah. Injil hari ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana mendahulukan belas kasih dan pengampunan bila berhadapan dengan persoalan. Berbeda dengan yang biasanya, bagaimana tidak ditawarkan dari dunia ini. Hal ini nampak dalam perumpamaan seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba yang berutang 10.000 talenta kepadanya. Namun tergerak oleh belas kasihan, utang itu dihapuskannya. Akan tetapi hamba tersebut justru lebih kejam perbuatannya terhadap mereka yang berhutang kepadanya. Apalagi kawannya ini, kawan dekatnya. Justru seharusnya dia lunak, tetapi malah semakin kejam. Yang dulu sama-sama makan minum karena hutang saja, dia menjadi kejam. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bila kita menyimak dengan jelas, hamba ini tidak mengenal pengampunan dan tidak mengenal belas kasih. Tindakan perbuatannya itu menunjukkan bahwa ia dengan jelas mengetahui konsekuensi yang akan dialaminya. Harapan sang raja seharusnya hamba ini dapat berbuat sesuai dengan peristiwa yang dialaminya, dengan membebaskan orang yang berutang karena belas kasihan dan pengampunan. Dia harus buat itu, tapi dia buat lain. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih. Nah, dalam hidup kita, terkadang kita seperti hamba tersebut yang tidak mau memberikan belas kasih dan pengampunan kepada orang lain. Kita lebih suka membalaskan dendam dengan cara kita kepada orang lain yang bermusuhan dengan kita. Seringkali kita mempergunakan berbagai alasan ataupun kasus tertentu yang menyudutkan. Jelas kita tahu bahwa itu salah,
namun sikap egois, mau menang sendiri, menyembunyikan kebenaran, dan menampilkan kesalahan. Dan sering itu kita buat. Bapak, Ibu, saudara, dan saudari yang terkasih, Tuhan tidak pernah memperhitungkan berapa besar kesalahan manusia di hadapannya. Kalaupun Tuhan memperhitungkan semuanya itu, maka kita tidak dapat bertahan di hadapannya. Hanya dalam Tuhan terdapat kasih yang melingkupi pengampunan. Jumlah besarnya perbuatan kita yang melukai hati sesama penyebab adalah ketidakmampuan kita karena hilang kesadaran. Tuhan itu senantiasa berinisiatif untuk menunjukkan belas kasihannya kepada manusia, namun manusia itu tidak menunjukkan ini kepada sesamanya. Ingatlah, Tuhan tidak suka dengan manusia-manusia seperti itu. Terkadang antara konflik antara kakak beradik membuat kita tidak saling tegur sapa. Nanti pada saat sudah kematian, jenazahnya disemayamkan, disitulah tangisan air mata kita. Semasa hidup kita tidak saling mengampuni, padahal ini saudara, satu darah, lahir dari rahim yang sama. Namun seringkali itu untuk pengampunan kita tidak saling mengampuni. Bapak, Ibu, saudara, dan saudariku yang terkasih, dalam hidup kita memang ada orang yang sulit mengampuni orang yang melakukan kesalahan. Namun hal ini bukan menjadi ukuran untuk kita berbuat hal yang sama kepada orang lain. Dengan sikap mengampuni berarti kita menunjukkan rasa belas kasih dan kemurahan hati. Dalam konteks ini kita turut berpartisipasi dalam pekerjaan Allah. Kalau kita mendapatkan pengampunan atau diampuni, berarti luka kita terobati atas kesalahan yang kita perbuat. Orang yang mengampuni kita berarti dia sedang menunjukkan hakikat Allah, menghadirkan maksud Allah bagi hidup kita dengan mengampuni kita. Allah saja mau mengampuni kita, apalagi kita manusia. Antara kita saja sering sulit untuk mengampuni. Ingatlah, Allah itu asal kasih. Semoga kita sebagai pengikut Tuhan Yesus mampu mewujudkan kasih dan pengampunan itu dalam hidup kita. Amin.